Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita ucapkan kata syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya, eh, terima kasih kepada Ibu Jean Eli Kalmarna selaku pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Mursyida Tudini, dengan NIM 2105388 dan rekan saya, Nadila Agahra, dengan NIM 2105389 dan Miftahul Rizka dengan NIM 2105385. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai development problem. Yang mana pada materi pertama akan saya jelaskan sendiri. A. Dilema migrasi dan urbanisasi. Dilema yang sangat merisaukan dalam proses pembangunan yaitu fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dari berbagai pelosok daerah pedesaan ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Adanya pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa di dunia, dan khususnya di negara-negara, jumlah penduduk berkembang selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Jumlah penduduk di dunia pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar dan pertumbuhan penduduk yang dramatis akan lebih banyak terjadi di berbagai kota di negara berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan telah memperkirakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia dunia akan menjadi lebih didominasi oleh kota ketimbang desa pada tahun 2008. Urbanisasi kecenderungan dan proyeksi. Yang pertama, begitu cepatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota di berbagai negara yang sedang berkembang merupakan salah satu fenomena demokrasi setelah Perang Dunia II dan masalah di masa mendatang. Yang kedua, ledakan penduduk yang ada pada kenyataannya sangat sulit diimbangi dengan penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial lainnya. Yang ketiga, seiringnya dengan meluasnya urbanisasi dan bias urban atau urban biasa, maka pemukiman kumuh dan kampung-kampung di tengah kota yang menyesakkan dan liar terus tumbuh meningkat. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terlalu cepat di negara-negara berkembang menimbulkan rasa prihatin. Strategi pembangunan ortodoks yang dilakukan pemerintah yang dijalankan pada beberapa dasawarsa yang lalu mengutamakan modernisasi industri dan bidang teknologi dan pertumbuhan metropolis menimbulkan ketimpangan geografis dalam penyebaran kesempatan atau peluang-peluang ekonomi. Nah, dari beberapa pernyataan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Sebelumnya, kita sama-sama tahu bahwa urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang biasanya terjadi karena keinginan untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Hal-hal tersebut memberikan dampak yang besar bagi kota itu sendiri atau bagi desa yang telah ditinggalkan. Biasanya dampak bagi kota yaitu padatnya penduduk di kota yang membuat pada siang hari sering terjadi kemacetan sehingga menyebabkan kurangnya pemukiman. Dan dampak lainnya yaitu adanya para penduduk yang tidak memiliki pemukiman tersebut tidur di kolong jembatan atau terdapatnya pemukiman-pemukiman kumuh yang dapat merusak keasrian kota. Nah, sedangkan dampaknya bagi desa yaitu kurangnya usia produktif di pedesaan dalam usia-usia kerja, sehingga tidak terjadinya kemerataan penduduk, bahkan terjadinya ketimpangan yang sangat tinggi. Biasanya terdapat cara-cara pencegahan dari urbanisasi,
Yang pertama yaitu perlunya pemerataan pembangunan di pedesaan seperti sarana kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas transportasi. Yang kedua, menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan. Yang ketiga, diadakannya pelatihan pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbicara tentang peranan kota. Nah, kota sendiri adalah suatu daerah yang terdiri dari banyak penduduk dengan kepadatan yang tinggi dengan fasilitas yang modern. Nah, pengertian kota dalam ekonomi yaitu dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang kepadatan penduduknya lebih tinggi dan memiliki aktivitas yang berkaitan. Jadi, secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan dan keuntungan efisiensi biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi, di mana ekonomi aglomerasi itu sendiri merupakan keunggulan dari lokasi dalam kota besar atau sedang yang berwujud ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Nah, menurut Walter Isar, ekonomi aglomerasi memiliki dua wujud. Yang pertama yaitu ekonomi urbanisasi, di mana merupakan akibat aglomerasi yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah, geografi yang terkonsentrasi. Selanjutnya yang kedua yaitu ekonomi lokalisasi, yaitu akibat aglomerasi yang diperoleh sektor-sektor ekonomi seperti pembiayaan dan kendaraan bermotor ketika sektor itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan kota diantaranya yaitu distrik industri atau kawasan industri atau juga dikenal sebagai kawasan perdagangan. Nah, peran kota di antara lainnya yang pertama, kota sebagai suatu lokasi bagi perusahaan-perusahaan untuk membangun usahanya, sehingga perusahaan dengan mudah mengembangkannya. Yang kedua yaitu banyak perusahaan mungkin ingin beroperasi di distrik industri yang sudah mapan untuk mendapatkan keuntungan dari segi pemasaran. Karena konsumen telah mengetahui bahwa distrik tersebut adalah lokasi yang tepat untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Yang ketiga, dari segi ekonomi, peran kota yaitu sebagai kawasan komersial karena letaknya yang strategis. Yang keempat, dari segi fisik, peran kota yaitu untuk meningkatkan pembangunan fisik secara besar-besaran, baik sarana ataupun infrastruktur kota. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Nah, kota raksasa ini kita kenal juga sebagai kota besar, yang dapat dilihat dari segi pembangunan, yaitu banyaknya industri yang membuka lowongan pekerjaan, sehingga akan banyak hidupnya yang sejahtera. Nah, penyebab timbulnya kota raksasa, yang pertama adanya permasalahan-permasalahan yang timbul oleh kota besar yang berasal dari kombinasi sistem transportasi hub and spoke, sehingga penempatan ibu kota secara politik di kota yang paling besar. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi politik. Karena berupa perusahaan lebih diuntungkan yang disebabkan lokasi kota tersebut strategis dan aksesnya mudah ditemui. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingginya biaya berbisnis di tempat lain dalam suatu negara. Selanjutnya, dorongan timbulnya kota raksasa. Yang pertama yaitu tidak adanya jaminan keamanan pribadi di negara yang sedang menyelesaikan konflik. Yang kedua, adanya kendala di beberapa pembangunan negara lain seperti kerusakan infrastruktur. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan kota raksasa sendiri, yang pertama, sebuah kota inti atau urban core menjadi terlalu besar sehingga tidak mempertahankan biaya industri tingkat minimum. Di negara-negara maju, sejumlah kota inti lainnya seringkali berkembang di dalam wilayah metropolitan yang luas yang memungkinkan wilayah itu secara keseluruhan memperoleh manfaat aglomerasi dan pada saat yang sama menurunkan sebagian biaya. Yang kedua yaitu terbentuknya kota-kota inti baru, contohnya yang dapat kita ketemui yaitu di negara Amerika Serikat yang menciptakan
kota satelit di kawasan metropolitan. Yang ketiga, penumpukan yang sangat besar dan kurang menciptakan kota yang berukuran sedang. Contohnya yaitu negara Peru dan Argentina. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya-upaya untuk menciptakan pembangunan infrastruktur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul Rizka. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadila. Dan Nadila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai sektor normal di perkotaan, akan saya jelaskan. Terdapat faktor penyebab yang menjadi penyebab dari sektor normal di perkotaan, yaitu yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja perkotaan. Dan yang kedua, banyak pendatang baru dalam angkatan kerja perkotaan yang menciptakan lapangan sendiri. Lalu, apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu adanya usaha kecil, kompetitif, perorangan, atau keluarga. Yang kedua, sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi dan jasa. Yang ketiga, berskala kecil. Dan empat, perdagangan kelontong. Yang kelima, menggunakan teknologi sederhana, padat karya. Yang keenam, harga faktor dan produk yang ditentukan pasar. Yang ketujuh, lebih beroperasi pada perusahaan yang bersaing secara monopolitik yang memiliki daya memasuki pasar. Yang kedelapan, para pekerja di sektor informal tidak mendapat perlindungan. Dan yang terakhir yaitu pekerja banyak dari pendatang baru berupa kawasan pedesaan. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan bagi sektor informal perkotaan. Yang pertama yaitu pentingnya promosi sektor informal. Yang kedua, menyediakan kesempatan memperoleh penghasilan bagi kaum miskin. Yang ketiga, harus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat yang sangat tinggi bagi pengangguran. Dan yang keempat, sektor informal menghasilkan surplus yang memperoleh manfaat berupa kredit, valuta asing, dan pelonggaran pajak. Yang kelima, menyediakan akses pelatihan dengan biaya yang kecil. Yang keenam, menghasilkan permintaan tenaga kerja yang semi terampil dan tidak terampil. Yang ketujuh, mengadopsi teknologi yang sesuai. Yang kedelapan, menggunakan sumber daya lokal. Yang kesembilan, mendaur ulang sampah. Dan yang terakhir yaitu memeratakan distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin. Selanjutnya, kelemahan sektor informal. Yang pertama, sektor informal terlalu tertumpu pada hubungan yang erat antara migrasi desa dan kota. Penyerapan. Lalu yang kedua itu sektor informal berkembang luas sehingga kondisi perkotaan semakin buruk. Dan yang ketiga, promosi sektor informal mendorong munculnya pemukiman kumuh di lingkungan yang berpendapatan rendah. Lalu apa saja langkah-langkah untuk mempromosikan sektor informal ini? Yaitu yang pertama, pemerintah menghilangkan sikap yang bermusuhan dengan sektor informal. Dan yang kedua, pemerintah memberikan dukungan pelatihan di bidang yang bermanfaat. Baik, selanjutnya, kaum wanita dalam sektor informal. Sektor informal menjadi pilihan kerja perempuan karena pendidikan dan keterampilan rendah. Perempuan bekerja karena masalah ekonomi. Selain bekerja untuk nafkah, mereka juga tetap bekerja mengurus rumah tangga, sehingga berperan ganda. Dan di beberapa wilayah dunia, perempuan mendominasi para migran dari desa ke kota dan menjadi penduduk kota. Banyak perempuan yang bekerja di sektor informal, diantaranya yaitu dengan karakteristik yang pertama, upah yang rendah, lalu pekerjaan tidak stabil tanpa jaminan sosial. Yang ketiga, banyak perempuan yang menjadi kepala anggota rumah tangga yang produktivitasnya rendah dan memiliki beban ketergantungan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu banyak perempuan yang menjalankan usaha kecil dengan modal sedikit. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yaitu yang pertama, pemerintah harus menghapuskan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak-hak perempuan untuk memiliki harta benda, melakukan transaksi keuangan, dan membatasi fertilitas. Yang kedua, dihilangkan hambatan dalam mengikuti program pelatihan dan layanan teknis yang disediakan pemerintah. Dan yang ketiga, penyediaan layanan kesehatan anak dan keluarga berencana. Sekian materi yang saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila.
Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Nadila tadi, maka berakhir jugalah presentasi pada kesempatan kali ini. Banyak salah, dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.